Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di perkuliahan kali ini masih di mata kuliah e-application ya bersama saya Isa Fakiuddin Hanif. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pemahaman dari e-commerce ya. Bagaimana implementasinya, apa saja unsur-unsur di dalamnya, komponen-komponennya, alurnya seperti apa. Nah, di pertemuan ini saya akan membahas mengenai karakteristik ya dari e-commerce itu sendiri. Nah, bisa rekan-rekan lihat ya di samping saya ini beberapa karakteristik dari e-commerce ya. Pertama itu adalah transaksi global. Jadi tanpa batas tempat dan waktu. Nah, kalau kita bicara e-commerce atau penjualan secara elektronik, tentunya tidak ada batasan waktu di sini. Ya, kapanpun seorang penyedia layanan, kapanpun seorang pengguna e-commerce, itu mereka tidak mengenal batas waktu. Karena memang 24 jam online ya. Seperti kita ketahui bahwa sekarang pun banyak ya e-commerce yang mereka memang 24 jam full untuk memberikan pelayanan atau service kepada customernya. Nah, itulah kenapa disebut sebagai transaksi global. Karena tidak ada batasan waktu, ya, tempatnya pun juga di mana saja. Tentunya kan transaksinya pun juga dilakukan menyesuaikan dengan apa yang disediakan oleh layanan e-commerce tersebut. Lalu selanjutnya ada transaksi anonim. Nah, artian di sini adalah penjual dan pembeli dalam transaksi ini tidak harus ketemu antara satu dengan yang lainnya. Nah, makanya disebut sebagai transaksi anonim. Ya, kalau kita sekarang sudah tahu bahwa penyedia layanan e-commerce pun juga mereka banyak mereka menggunakan layanan secara tidak langsung. Ya, jadi penjual dapat menawarkan produknya, pembeli dapat langsung membeli apa yang sudah dipilih atau produk tersebut apa yang penjual pilih. Nah, dan juga tidak sedikit juga ada beberapa e-commerce ya, mereka menyediakan layanan COD atau cash on delivery. Jadi ketika barang sudah sampai, baru pembeli ini dapat memberikan uang sejumlah barang yang telah dibelinya. Lalu selanjutnya produk yang dijual ya, di sini ada dibagi lagi. Yang pertama ada produk digital ya, seperti penjualan software komputer, musik, dan produk lainnya yang berkaitan dengan software atau aplikasi. Lalu ada produk yang non digital ya, produk hardware tentunya ya, penjualan barang-barang perangkat keras ya, sini hardware ya, seperti penjualan CPU, penjualan keyboard, mouse. Lalu produk jasa ya, seperti penjualan tiket ya, voucher hotel dan lain-lain. Nah, inilah beberapa karakteristik dari e-commerce yang perlu kita pahami bersama. Ya, berikutnya yaitu terkait plus minus ya dari seorang konsumen itu berbelanja online. Ya, jadi rekan-rekan mahasiswa bisa melihat ya di tabel ini ada kekurangan dari kita berbelanja online. Ya, poin pertamanya ketika kita berbelanja online tentunya barang tidak bisa dicoba ya. Karena memang kita pun juga tidak mengetahui lokasi penjualnya itu di mana, dan memang hanya dilakukan secara online ya, full. Mulai dari foto produknya, deskripsinya ya, harga-harganya, metode pembayarannya ya. Ya, lalu ada resiko penipuan. Nah, ini wajib diwanti-wanti ya, agar supaya meminimalisir tidak terjadi resiko penipuan. Dan saat ini juga sudah cukup banyak ya, perlahan-lahan konsumen mulai melek ya terhadap resiko penipuan ini. Jadi dengan kebiasaannya berbelanja online ya, tentunya dia sudah tahu mana yang memang betul-betul penjual ya yang tidak menipu ya. Ya, maksudnya penjual yang memang betul-betul mereka asli dan memang mereka berniat untuk menjual produk tersebut. Ya, lalu kualitas barang tidak sesuai ya, merupakan juga kekurangan ya. Karena kita tidak tahu, tidak bisa kita melihat produknya terlebih dahulu ya sebelum sampai.
Nah, di sini pun juga ada kelebihannya ya. Kelebihannya praktis tentunya ya, menghemat waktu. Jadi kita tidak perlu keluar rumah mencari-cari toko segala macam. Kita hanya tinggal klik ya, tinggal searching produk apa yang kita ingin cari ya. Dan pilihannya banyak ya. Barang-barang yang akan kita cari, dan kita bisa membandingkan juga antara kualitas satu dengan kualitas lainnya ya. Lalu banyak promo-promo yang dihadirkan oleh para penjual online ini. Jadi ya, ada kelebihan ada kekurangannya, masing-masing memiliki porsinya sendiri-sendiri. Nah, berikutnya ini ada tabel ya. Tabel 10 situs e-commerce dengan pengunjung tertinggi di tahun 2019. Kita bisa melihat bersama ya, di peringkat pertama, di urutan pertama ditempati oleh Tokopedia ya, dengan sekitar 75 juta ya, 75 jutaan lebih pengunjung ya di tahun 2019 ya. Kembali lagi bahwa ini merupakan suatu layanan yang bagaimana membuat konsumen itu merasa nyaman, merasa diperhatikan ya, supaya konsumen itu ingin terus kembali ke aplikasi e-commerce tersebut. Maka dari itu ya, salah satu tugas penyedia layanan e-commerce harus memperhatikan beberapa aspek, salah satunya terkait pelayanan yang diberikan ke konsumen. Di posisi kedua ada Shopee ya. Shopee terkenal dengan gratis ongkirnya. Dia mendapatkan pengunjung sekitar 61 juta lebih ya di tahun 2019. Lalu disusul oleh Bukalapak, Lazada, Blibli ya, dan lain-lain. Ya, memang terkait pengunjung ya, semakin banyak rasio pengunjung ya semakin tinggi, tentu akan mempengaruhi kualitas dari e-commerce tersebut ya. Makanya supaya e-commerce tersebut mampu bertahan di tengah-tengah ramainya ya, di tengah-tengah ramainya hadirnya e-commerce ini, bagaimana mereka harus mengetahui ya aspek-aspek apa saja yang perlu dibangun dan perlu diperhatikan dan dipelihara dalam menjaga kepercayaan konsumen tentunya ya. Nah, di tampilan berikut ini ada informasi, yaitu aplikasi ya, 5 top aplikasi e-commerce di Indonesia dan Asia Tenggara pada tahun 2019. Di Asia Tenggara ya, pengguna aktif bulanan ya, itu ditempati oleh Shopee peringkat pertama. Lalu di Indonesia pun juga Shopee ya, dan top downloadnya ya paling banyak 2019 masih Shopee. Nah, inilah kembali lagi bahwa pelayanan yang diberikan Shopee merupakan salah satu ya layanan yang memang konsumen tuh menjadi merasa diperhatikan ya, merasa dilayani dengan baik, dan produk-produknya, fitur-fiturnya ya tentunya sangat user friendly ya. Kembali lagi bahwa ini sesuai masing-masing kebutuhan user itu sendiri. Ada yang memang dia merasa nyaman dengan tampilan Tokopedia, merasa nyaman dengan Bukalapak, merasa nyaman dengan Lazada. Nah, kembali lagi bahwa ini terkait dari penilaian ya, dari perhitungan ya yang dihadirkan dalam kurun waktu tertentu. Ya, kalau kita bisa lihat ya, kembali lagi bahwa Shopee menempati urutan pertama. Ya, ini kembali lagi bahwa pelayanan Shopee tentunya di sini terus dikembangkan ya, dipelihara agar konsumen percaya bahwa Shopee ini merupakan salah satu e-commerce yang dapat menghadirkan ya banyak fitur, produk-produk ya, dan dapat memenuhi kebutuhan customer tentunya. Nah, sebelumnya kita sudah bicara mengenai e-commerce ya, bagaimana penjualan elektronik. Nah, di samping itu ada pengembangan dari e-commerce, yaitu mobile commerce. Ya, bagaimana cara kita bertransaksi melalui mobile phone kita ya. Mungkin saat ini mobile commerce sudah sangat menjadi sebuah kebutuhan ya dalam penggunaannya untuk berbelanja online, karena lebih mudah ya, lebih simple ya, lebih user friendly juga. Jadi tampilannya pun tidak tentunya ya tidak kalah menarik ya,
ketika mengakses melalui PC ya ataupun komputer. Sebetulnya sama, hanya saja rasionya, rasio tampilannya saja yang diatur menyesuaikan wadahnya, tempatnya ya. Mobile commerce ini menjadi salah satu aktivitas saat ini ya untuk bagi para konsumen yang ingin berbelanja online ya. Nah, di dalam mobile commerce sendiri ada dibagi menjadi beberapa unsur atau aspek ya, komponen ya. Di dalamnya ada mobile shopping, ada mobile banking, dan mobile payment. Nah, mobile shopping ini kita sudah tahu ya, contohnya seperti Tokopedia, Bukalapak ya, ada Shopee. Jadi di sini bagaimana konsumen itu bisa berbelanja online ya. Lalu ada mobile banking ya, untuk pembayaran, tentunya untuk transaksi, untuk penyimpanan uang, untuk pengecekan saldo dan segala macamnya. Lalu ada mobile payments. Nah, ini khusus untuk pembayaran ya. Sekarang sudah banyak ya, ada Dana, ada OVO, ada GoPay ya. Jadi masing-masing ini memiliki kebutuhannya sendiri-sendiri ya. Nah, di sini ada kelebihan m-commerce atau mobile commerce ya. Yang pertama, m-commerce tidak membutuhkan PC ya. Ya, kalau kita menggunakan PC atau komputer ya, itu kan tidak efisien karena bentuknya yang besar ya. Tidak lagi pakai kabel segala macam. Jadi cukup menggunakan mobile phone ya. Lalu ya biaya yang cenderung menurun. Ya, semakin murah juga kan. Lalu ada kekurangannya. Nah, kekurangannya ini layar dari mobile phone itu membatasi kompleksitas aplikasinya itu sendiri. Ya, kalau biasanya ketika kita mengakses aplikasi e-commerce melalui PC atau komputer, itu memang ada beberapa fitur yang tidak dapat dihadirkan di mobile commerce. Ya, memang tidak semaksimal ketika kita mengakses aplikasi melalui PC atau komputer ya. Seperti itu. Nah, dan keterbatasan transmisi, masalah cuaca dan jarak koneksi ya, ini juga menjadi salah satu kekurangan. Itu kembali lagi bahwa masing-masing konsumen atau user memiliki kebutuhannya sendiri-sendiri. Nah, baik, mungkin cukup sekian untuk pemaparan penyampaian materi di pertemuan ketiga ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, dan jangan lupa selalu diulang-ulang dan selalu mencari sumber-sumber referensi valid lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.